Setelah berkata demikian, Bathara Indra menghilang. Yawakrida tidak mengindahkan nasihat itu. Ia terus menyiksa diri. Bathara Indra muncul lagi memberi peringatan, engkau memilih jalan salah untuk memperoleh ilmu. Untuk memperoleh ilmu, satu-satunya jalan adalah belajar. Ayahmu mempelajari kitab-kitab yang sabar dan berhasil. Yakinlah kau pun pasti bisa. Berhentilah menyiksa dirimu. Yawakrida tetap tidak mengindahkan nasihat Bathara Indra. Malahan ia berkata, jika puasa dan semedinya tidak dikabulkan, ia akan memotong kaki dan tangannya untuk dijadikan sesaji dalam upacara persembahyangan. Pada suatu hari ketika hendak menyucikan diri di sungai Gangga, sebelum mulai bersemedi, ia melihat seorang lelaki tua sedang bekerja keras melemparkan pasir ke dalam sungai. Dengan kedua tangannya, Yawakrida bertanya, wahai Pak Tua, apa yang sedang kau kerjakan? Lelaki tua itu menjawab, aku hendak membendung sungai ini. Jika aku bisa membangun bendungan dengan cara ini, orang akan bisa menyeberangi sungai ini dengan mudah. Tahukah engkau bahwa tidak mudah menyeberangi sungai Gangga? Bukankah membuat bendungan suatu pekerjaan yang mulia? Yawakrida tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Ia berkata, rupanya engkau sudah gila. Engkau pikir dengan melempar-lempar pasir dengan kedua tanganmu yang rapuh, engkau akan bisa membendung arus sungai yang perkasa ini? Bangkitlah dan carilah pekerjaan yang lain yang lebih berguna. Orang tua itu menjawab, apakah pekerjaanku ini lebih gila daripada perbuatanmu menyiksa diri karena ingin menguasai kitab tanpa berguru? Bukankah engkau belajar dengan sabar dan tekun? Maka tahulah Yawakrida bahwa orang tua itu tak lain adalah Bathara Indra. Ia segera menjatuhkan diri, bersujud dan memohon agar Bathara Indra berkenan menganugerahi pastu padanya. Bathara Indra mengabulkan permintaannya dan syarat Yawakrida harus mempelajari kitab suci sebagai mestinya. Sejak itu Yawakrida mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh dan berhasil menguasainya dalam waktu singkat. Sayangnya ia berjiwa lemah. Ia mengira kemampuannya mempelajari kitab dengan cepat itu bukan karena pertolongan gurunya, melainkan karena anugerah pastu Dewa Indra. Ia menjadi sombong, resip. Barat wajah ayahnya yang mengetahui hal itu segera menasehatinya, jangan kau biarkan dirimu terjebak dalam perangkap diri dan iri dan tinggi hati. Usahakan membatasi diri, jangan melampaui batas kesopanan, jangan bersikap congkak terhadap orang yang lebih tua seperti Resi Raibia. Musim semi tiba, pohon-pohon bertunas, bunga-bunga mekar semerbak mewangi, hamparan padang rumput terlihat hijau segar. Kemana mata memandang, yang tampak adalah keindahan binatang-binatang di hutan, burung-burung di angkasa, ikan di sungai dan belagu. Semua gembira menyambut datangnya musim semi. Yang paling gemilang dalam suasana yang indah itu istri para wasu yang cantik dan muda belia berjalan di luar pertapaan sambil memetik bunga-bunga dan bersenandung merdu. Di tengah keindahan alam, kecantikannya semakin tampak cemerlang. Yawakrida yang kebetulan lewat di situ melihatnya dan terpikat oleh kecantikannya. Ia berhenti dan memandangi wanita itu dengan penuh gairah. Lama-lama ia tak dapat menahan gejolak birahinya.
disambarnya putri itu lalu diseretnya ke balik semak-semak di sana. Dengan kasar ia melampiaskan nafsunya sepuas-puasnya. Resi Raja yang baru kembali ke pertapaan melihat menantunya menangis terseduh-seduh. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Resi tua itu marah. Dicabutnya sehelai rambut dari kepalanya, lalu dibakarnya dan dalam api pemujaan sambil mengucapkan mantra. Seketika itu juga dari rambut yang terbakar itu muncul makhluk halus berwujud seorang gadis cantik. Kemudian ia mencabut dan membakar sehelai rambut lagi. Setelah mengucapkan mantra, muncullah makhluk halus berwujud raksasa perkasa bersenjata lembing. Resi Raja memerintahkan kedua makhluk halus itu untuk membunuh Yawagrida. Keesokan paginya, ketika sedang mengisi kendinya dengan air, Yawagrida melihat seorang gadis cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Gerak-geriknya sungguh menawar hatinya. Ia terlengah sesaat dan secepat kilat makhluk cantik itu merampas kendinya yang sudah diisi air untuk menyucikan diri. Yawagrida beranjak hendak mengejarnya, tetapi dihalangi oleh raksasa perkasa bersenjata lembing. Yawagrida sangat ketakutan, sadar bahwa ia tak bisa mengucapkan mantra sebelum menyucikan diri. Yawagrida lalu ke tepi telaga, tetapi telaga itu kering. Ia lari ke tepi sungai, tetapi sungai itu juga kering. Ia terus berlari mencari air kemanapun ia lari. Raksasa itu terus mengejarnya. Akhirnya ia tidak bisa berlari lagi. Tubuhnya lebih letih dan jatuh terguling di tanah. Raksasa itu mendekat dan menancapkan lembingnya. Tamatlah riwayat Yawagrida. Bharadwaja mengetahui hal itu. Ia sedih dan marah karena kematian putranya. Dalam keadaan marah, ia melancar kutuk pastuk pada Resi Raja. Kelak resi itu akan mati di tangan salah satu anaknya. Tetapi setelah mengucapkan Resi Bharadwaja menyesal, ia sadar putranya memang bersalah. Akhirnya dalam upacara pembakaran mayat putranya, Bharadwaja terjun ke dalam api dan musnah bersama anaknya. Demikian roh Yawagrida dan Bharadwaja bersama-sama kembali ke alam baka. Resi Lomasa berkata, inilah bekas pertapaan Resi Raja yang kuceritakan tadi.